Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus yang keren-keren banget. Akhirnya ketemu lagi ya sama Kak Cantik, walaupun melalui YouTube ini gitu kita ibadah online-nya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, nah sebelum kita mau sama-sama mendengarkan dan belajar firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, Allah yang sungguh amat baik. Kalau sebentar kami akan mendengarkan dan juga belajar firman-Mu, kiranya Engkau yang berikan hati yang mau mendengarkan firman-Mu itu dengan sungguh, supaya firman-Mu itu dapat bertumbuh dalam hati kami dan nantinya juga bisa berbuah dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan doa ini hanya ke tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah seperti biasanya kita mau buka dulu nih Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kak Cantik nggak mau baca sendirian. Jadi teman-teman bisa buka Alkitabnya. Terus kita mau sama-sama membaca Alkitab bareng-bareng ya. Oke. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan segala doa dan permohonan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oke. Berbagilah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya ya di kehidupannya. Oke, nah tadi mungkin Kak Cantik awal-awal tuh tanyain kabar kalian nih. Jadi itu bukan hanya sekedar basa-basi ya teman-teman, tapi ya bener-bener nih, apalagi di zaman sekarang masih ada COVID yang mewabah gitu. Jadi perlu tahu juga kabar temennya yang lain. Nah, bicara tentang COVID, mesti teman-teman atau adik-adik sering banget nih lihat baik di berita atau di HP gitu ya, ada orang yang berbaju kayak gini. Oke, adakah yang tahu siapa yang biasanya pakai baju kayak gini? Oke, bener banget ya, biasanya dokter, suster gitu, atau orang-orang tertentu yang berjuang dan dekat banget gitu melawan COVID gitu teman-teman. COVID-19 ini. Atau nah teman-teman tahu nggak sih ini apa gitu? Oke, baju hazmat gitu, ada yang juga pakai masker, ada pakai face shield gitu. Nah, kenapa sih dokter atau tadi ya beberapa yang lain tuh gunain itu? Ternyata ya supaya bisa melawan gitu, melawan si COVID ini biar nggak masuk ke tubuhnya gitu. Jadi tiap dokternya meriksa ya, kalau ada orang yang terkena COVID ini ya, dokternya nggak ikut kena COVID gitu, karena dari setiap perlengkapan yang dia pakai itu bisa melawan si COVID ini supaya nggak masuk dalam tubuhnya. Sama halnya teman-teman kan juga biasanya biar nggak kena COVID
ada senjatanya nih. Wah, senjatanya apa? Biasanya cuci tangan gitu ya, terus pakai masker. Pokoknya jauhin nih kerumunan, jangan main-main dulu ya, terlalu banyak gitu, atau memakan waktu yang lama, supaya ya nggak terkena COVID ini tadi gitu, COVID-nya nggak masuk dalam tubuhnya gitu, dan bisa melawan si COVID tadi gitu. Nah ternyata kita anak-anak Tuhan itu nggak cuma lawannya yang kelihatan. Kalau COVID mah di Microsoft gitu, di mikroskop gitu ya, dilihatin pakai alat kelihatan. Tapi ya kita juga punya lawan yang tidak kelihatan loh teman-teman. Wah, apa tuh kak gitu. Nah seperti yang Pak Paulus bilang gitu ya, ada yang nggak kelihatan, yaitu iblis dan jahat. Maksudnya apa sih? Nah kuasa-kuasa jahat ini yang ingin tuh menjauhkan kita dari Tuhan gitu, yang membuat kita jauh dari Tuhan, terus ingin akhirnya membuat kita jadi udah dengerin firman Tuhan atau dengerin Alkitab, baca Alkitab, tapi akhirnya nggak ngelakuin. Nah kuasa-kuasa jahat ini yang bikin kita kayak gitu, buat kita akhirnya malah jadi jahat ataupun nakal gitu teman-teman, seperti yang diingetin di ibadah anak minggu lalu gitu ya. Bagaimana hal-hal buruk harusnya gimana teman-teman, gak dilakukan ya, harusnya dihindari gitu. Betul banget. Nah oleh karena itu kalau tadi melawan COVID aja pakai perlengkapan, pakai senjata, nah terus kalau misalnya melawan tadi ya, lawan yang tidak, kita harus punya apa nih? Kalau dari tadi yang kita udah baca di Efesus, nah tentunya kalau di perikop, di judul perikop ada tulisan perlengkapan rohani gitu ya teman-teman. Nah betul banget gitu. Nah gimana sih supaya kita bisa melawan, bertahan gitu ya, katanya Pak Paulus itu adalah ya dengan perlengkapan rohani ini gitu. Oke, nah emangnya perlengkapan rohaninya gimana kak? Kalau tadi kan ada face shield, ada masker, kalau ini apa emangnya? Yuk kita lihat di ayat 14 sampai 17. Oke, kalau di sana ternyata ada ikat pinggangnya nih. Ikat pinggangnya itu ikat pinggang kebenaran. Terus kalau kaki berkasut kerelaan gitu. Terus kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Terus ada perisainya nih teman-teman. Wih, keren banget ya. Perisainya tuh iman. Dan ketopongnya tuh ketopong keselamatan. Dan pedangnya itu pedang roh. Wih, keren banget ya, supaya tuh ya kita bisa menang gitu, dan bisa bertahan gitu dari musuh tadi yang udah diceritain sama Pak Paulus. Wah keren banget ya perlengkapan rohaninya. Terus kalau tadi masker atau face shield kan bisa dibeli di toko ya, emang kalau perlengkapan rohani bisa beli di mana? Nah ternyata nggak dibeli teman-teman, tapi ya dengan membaca firman Tuhan dan juga berdoa rutin, nanti kita bisa diperlengkapi dengan perlengkapan rohani itu kalau kita membaca firman dan juga doa rutin. Jadi misal nih ya, bentuknya praktisnya, contohnya deh, misal nih awalnya teman-teman mau taat nggak ya sama orang tua, bingung nih, ragu. Tapi terus kalau misalnya ingat gitu di firman Tuhan, taatilah orang tuamu, jadinya gimana? Ya harus taat ya sama orang tuanya. Kok misal waduh harus banget gitu ya ibadah, kan masih ngantuk kalau tiap hari Minggu. Nah tapi ingetin lagi nih dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita baca, dibilangnya ya kan nggak boleh menjauhi persekutuan gitu ya, jadi nggak boleh males gitu teman-teman. Kadang atau kita suka membeda-bedakan teman, kayaknya tuh lebih enak temenan sama yang itu, dia tuh sukanya nakalin aku nggak mau kayak gitu. Padahal ya dimintanya sekalipun tadi mungkin nakalin, tapi kita harus mengasihi ya. Kalau dari firman Tuhan Alkitab yang membuat akhirnya kita bisa kuat dengan perlengkapan rohani itu, jadinya bisa melakukan firman-firman Tuhan itu. Nah yuk teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan adalah untuk berdoa dan juga baca firman
Tuhan gitu, baca Alkitab, supaya ya benar-benar perlengkapan rohani itu lengkap gitu. Jadi kalau misalnya ada lawan tadi ya, lawan si iblis itu tadi, atau kuasa-kuasa jahat yang membuat kita jadi jauh sama Tuhan atau bikin kita buat berdosa, kita bisa mengalahkan itu dan kita bisa menang atas itu. Oke, jadi yuk kita semangat lagi nih buat baca Alkitabnya, dan juga ingat gak cuma dibaca tapi kita bisa ngelakuin ya. Gitu teman-teman. Yuk kita mau menutup firman Tuhan di kali ini di dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami untuk memperlengkapi perlengkapan rohani kami, membaca firman Tuhan akhirnya jauh dari Tuhan, tapi kami percaya, kami mau belajar firman Tuhan dan juga berdoa supaya kami teguh, kami menang dari lawan-lawan yang tidak terlihat yang mau menjauhkan kami dari Tuhan itu sendiri. Kalau sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami mau menyerahkan seluruhnya yang ke tangan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.